warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Jamil, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua Universitas Islam Negeri Aradiri Banda Aceh tahun 2022. Program studi pendidikan agama Islam. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di tempat saya bertugas di SMP Negeri 23 Tangeon dengan materi perilaku jujur dan menepati janji. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video saya berikut ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak gerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan diplomasi. Ya, sehat semua kan? Sehat kan? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, baiknya Bapak cek dulu satu-satu mana ini seperti yang kurang. Kan? Nggak komplit ini. 4, 9, ada 14 orang. Oke. Liliani. Ada Pak. Ajilatu Nadira. Oke. Maulida Sapitri. Oke. Rena Anis. Hadir Pak. Rena Hidayanti. Hadir Pak. Jessica. Hadir Pak. Putri. Sakit Pak. Sakit. Sipa. Hadir Pak. Bardatillah. Samina. Ada Pak. Nazrul. Ada Pak. Ya. Ainun Nasa. Ada Pak. Jibril. Ada Pak. Jibril selalu ada ya. Batra. Ada Pak. Iqbal. Ada Pak. Sada. Tidak ada. Oke, terima kasih. Ada beberapa yang tidak hadir. Mengawali pembelajaran kita hari ini, kita sedikit mereview pembelajaran kita yang lalu. Ada yang masih ingat apa topik pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Hari akhir. Hari akhir? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Bisa dijabarkan? Hari akhir itu apa? Hari berakhirnya dunia. Hari berakhirnya dunia ini. Hancurnya alam semesta. Hancurnya alam semesta. Ada lagi? Kembalinya manusia ke tempat asalnya. Kembalikan manusia ke asalnya. Materi kita hari ini adalah menepati janji, jujur dan menepati janji. Seperti biasa, Bapak sampaikan pola pembelajaran kita, tujuannya apa, ya, kompetisinya bagaimana, supaya kita tetap terfokus dalam materi ini. Jangan lari ke sana kemari.
Ya, ingat ya, materi kita adalah jujur dan menepati janji, seperti yang tertulis di papan. Nah, kompetensinya bisa dilihat pada yang bercetak tebal 3.5, memahami penerapan jujur, menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kompetensi dasarnya. Lalu yang kedua, indikatornya ini menjelaskan arti dan makna. Ya, Quran surat Ali Imran ayat ke-77, Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan menepati janji dan jujur, ya, jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, tujuan. Jika yang bercerita tebal, bisa dilihat, bisa kamu baca itu, tidak? Mana? Menjelaskan arti dan makna. Quran surat Ali Imran ayat ke-77, Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70, dan beberapa hadis yang berkaitan dengan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum lebih mendalam kita masuk, coba kita lihat konsepnya dulu. Ya, jujur dan menepati janji. Ada pengertian, ada klasifikasi jujur, ya, ada hikmah berperilaku jujur, dan bagaimana kita implementasikan sikap itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, ya, di masyarakat. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Baik, kita masuk pada materi yang pertama. Ya, ini jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Jujur adalah sikap yang dimiliki seorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Ya, senantiasa berpijak kepada kebenaran. Ya, seperti yang tertulis ya. Jujur itu merupakan sikap yang senantiasa berpijak kepada kebenaran, bukan berpijak kepada kebohongan. Jadi sikap jujur dimiliki oleh seseorang itu penting, baik dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sebelum lebih lanjut, ya, saya akan tunjukkan kepada kalian satu buah video. Ya, seperti biasa pertemuan kita yang lalu, video ini kalian analisa, ya, kalian analisa dengan baik masalah apa yang munculnya di sana. Kumpulkan pertanyaannya sebanyak mungkin. Nah, setelah mengamati video ini, kalian akan membaca materi yang ada di buku, ya, dikaitkan antara materi yang ada di buku dengan video ini. Nanti kita diskusikan. Setelah itu ada lembar tugas yang akan saya sampaikan, akan saya berikan. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tahu segalanya tidak, ya. Misalkan saya mau jujur, saya ini ahli maksiat, saya sudah itu berbohong, bukan jujur. Tidak ada yang nanya, tidak ada yang perlu informasi itu, tidak harus kita ceritakan segala-galanya. Karena saya orang jujur, maka saya akan beritahu, nih ini banyak hutang, bukan jujur. Itu membuka aib. Saya ingin jujur kepadamu, ya, bahwa saudara ini wajahnya jelek, ini jujur loh. Nah, itu bukan jujur, ini menghina. Jangan konyol lagi, ya. Tidak semua yang harus kita sampaikan. Jangan sampai kejujuran itu menjadi bohong, menjadi bodoh. Karena dalam pertempuran seseorang tertangkap tanpa melawan terus. Saya orang jujur. Di sana ada ranjau yang disembunyikan kanan injak. Itu komandan saya sembunyinya di sana, Pak. Bukan jujur, khianat namanya. Jadi harus mengerti kejujuran itu, ya, bahwa tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan kalau memang tidak dituntut untuk disampaikan. Atau pas menikah, jujur, ayo, ini malam pertama, dulu punya pacar tidak? Kayak jujur, diceritakan dengan detail, bisa dikebut itu. Nah, hadirin sekalian, kejujuran ini perlu ilmu, sehingga tidak menjadi sesuatu yang konyol, ya. Tetapi kalau ingin tenang hidup ini,
Rasulullah SAW, beliau orang yang sangat jujur dan percaya. Nanti bonusnya orang lain akan menyayangi kita. Itu bonus ya. Jadi jangan ditujukan jujur itu supaya disukai orang, tapi jujur yang supaya disukai Allah. Karena kalau kita jujur hanya disukai orang, maka kejujuran kita ini tidak menjadi jujur yang sesungguhnya, jujur acting. Jujur supaya dagangan Ya, silakan dikoneksikan. jujur supaya disukai Allah. Nanti yang membuat laku dagangan adalah Allah. Bagaimana kalau saya sudah berusaha jujur? Ketika ditanya saya jujur aja terus, ya jujur terus. Kenapa saya sudah jujur malah saya tetap keinginan itu sebagai penebus dosa, dosa atas ketidakjujuran kita selama ini. Jujur, saya jujur nih, ditinggal, tapi saya malah dicurigai istri saya, sudah tenang saja. Saya pulang dimana, ya bicara saja apa tadi. Saya tidak percaya maaf bapak ibu kami, bukan kalau sikap cuma karena dia langka. Saya sadar makanya saya tidak pun mau menebus dosa saya, tak percaya. Sudah apa-apa, ya silakan saja ibu mau percaya atau tidak, itu mau bisa diberikan Allah. Silakan dibaca referensinya, bukunya, ya. Lalu kaitkan video tersebut dengan buku yang kalian baca. Kumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan materi kita, lalu masing-masing kelompok mempresentasikannya. Untuk memperkuat materi kita, coba kita lihat Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Kita cari pemaknaannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Dan coba kita terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jelas kan? Jelas ini sebagai dalil nakli, ya. Dalil yang dicantumkan di dalam Al-Quran, firman Allah yang menunjukkan dan yang, ya, mendekatkan kepada semua umat muslim untuk berlaku jujur, untuk berkata jujur, jujur dalam ucapan, ya, tidak berbohong, jujur dalam timbangan, dalam perdagangan, jangan mengurangi, jangan melebihkan, ya, jujur dalam perbuatan. Ya, kalau di sekolah ujian jangan menyontek, jujur kan? Nah, tapi saya yakin ini semua ada menyontek waktu ujian. Nah, di situ jujur itu ditekankan. Ayat yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat ke-77. Siapa yang bisa bacakan untuk kita? Ya, terima kasih sudah dibacakan untuk kita. Sudah bagus bacaannya, tapi diperlancar lagi ya. Kalau bisa dihafal, ya. Coba Ridho diterjemahkan. Silakan dibaca yang keras. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka ini tidak memperoleh bagian dari akhirat. Ya. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan meninggikan mereka lagi.
Tadi mereka ajak yang begini. ada yang bersumpah yang mengatakan nama Allah tapi tidak menepati sumpahnya. Ya, seperti demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu, tapi dia pelakunya. Ya, atau demi Allah saya tidak mengambil hak orang lain, tapi dia pelakunya mengambil orang lain. Artinya bersumpah dengan memperjualbelikan nama Allah, seperti itu. Sumpah itu sudah begitu. Ya, sering ya. Ya, Allah mengatakan bahwa menukar itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan dengan sumpah yang perjualbelikan nama Allah dan sumpah yang dihargai dengan harga murah, maka tidak akan mendapatkan bagian sekecil apapun di akhirat. Dan Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Artinya jujur itu penting, ya. Jujur itu penting. Jujur itu bukan hanya dibuat-buat seperti video tadi. Jujur itu ada ilmunya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, disinilah letak kejujurannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak, saya benar-benar tidak mengerjakan ini, Pak. Saya benar-benar tidak mencontek, Pak. Padahal dia mencontek. Nah, artinya jangan dikatakan yang tidak diperbuat. Jika kita melakukan perbuatan itu benar kita lakukan, maka katakanlah kita yang melakukannya. Tapi jika tidak kita lakukan, jangan kita katakan kepada orang lain bahwa kita melakukannya. Ya, ingat ya. Kamu jangan, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Membawa informasi yang salah, bahwa di Poland itu ada ini, gitu ya. Padahal di Poland itu tidak terjadi apa-apa. Ya, kan banyak itu ya, orang mengalihkan isu ya, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Ada hadis yang berkaitan dengan jujur, Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Hurairah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata dia berdusta. Yang kedua, jika berjanji mengingkarinya. Yang ketiga, jika dipercaya dia khianat. Artinya ini kebalikan dari jujur tadi. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, jika dipercaya dia khianat. Nah, ini semua diatur di dalam agama kita. Siapa yang suka berjanji di sini? Ayo. Ada yang suka berjanji? Ada? Ada yang suka berjanji? Sampai di mana janjinya? Ya, janji itu akan dipertanggungjawabkan dia oleh Allah. Janjinya. Ya. Lalu perkataan yang kita keluarkan, yang kita ungkapkan juga akan dimintai pertanggungjawaban dalam akhirat. Dan amanah yang diberikan kepada kita juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jujur juga butuh ilmu. Jujur bukanlah suatu hal yang langsung mengatakan kebenaran. Walaupun jujur adalah hal yang harus kita lakukan di hidup kita, tapi kita harus tahu cara jujur yang benar. Jujur jangan agar disukai orang, tapi agar disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ditanyai orang lain, maka jawablah dengan jujur. Walau tidak ditanyai orang lain, langsung jujur itu sama saja mengumbar aib sendiri. Surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Kejujuran adalah hal yang sulit didapatkan di zaman ini. Tetaplah jujur dalam hidupmu, karena itu adalah sifat Nabi kita, Rasulullah SAW.
Sekian diskusi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dua. Ya. Sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jujur adalah orang yang berkata benar dan tidak ada sesuatu yang dirahasiakan atau ditipu-tipui, sedang ditutup-tutupi. Tetapi tidak semua yang diketahui harus dikatakan. Jika kita membongkar aib saudari kita, itu tidak termasuk jujur yang benar. Orang jujur tidak akan berkata dirinya jujur, melainkan ia akan berbuat atau berkata sesuai fakta. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sekian hasil diskusi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup bahagia dan disukai oleh banyak orang. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai akhirat. Menurut definisi kami, jujur itu adalah mengatakan hal sebenarnya, namun itu memiliki aturan atau adab tersendiri. Misalnya, kejujuran yang disampaikan bukan merupakan aib sendiri ataupun orang lain. Selain surah Al-Ahzab, terdapat juga surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa dan menghilangkan janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 2 silakan memberi tanggapan atas presentasi kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, silakan diberi tanggapan. Dapat tuh berurutan. Silakan. Baik berupa pertanyaan atau apa yang salah dari presentasinya. Silakan. Jelaskan bahaya jika seseorang mengingkari janji. Ya, 1. Kelompok 1 Jelaskan ada? bahayanya. Ya, kelompok 1 ada? Maaf, kami tadi tidak ada membahas janji. Kami membahas tentang jujur. Ya, bagian-bagian dari. Jadi, jelaskan bahaya jika seseorang mengingkari jujur. Bagus, jelaskan bagaimana. Jelaskan bahayanya jika seseorang berbohong. Bagaimana menurut pendapat kalian apabila ada seorang pemimpin yang mengingkari janji? Ya. Jujur. Yang berbohong. Ya, mengingkari Yang janji. berbohong, yang berbohong. Berbohong. Ada untuk sombong. Ya, silakan. Apakah bisa dijelaskan isi kandungan surat Al-Isra yang kalian bacakan tadi? Kandungannya ya. Surat apa? Al-Isra yang mereka bacakan tadi. Al-Isra. Ya, boleh. Dah, catat ya. Ya, silakan. Kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, catat itu baik-baik. Pertanyaannya adalah apa saja bentuk kejujuran? Ya. Dan untuk kelompok 3, Ya. Dicatat yang lain. apa hikmah ketika kita berjanji? Apa hikmah kita ketika kita menepati janji? Iya. Hikmahnya. Kami ingin menjawab pertanyaan dari Ya, silakan. kelompok 1. Ah. Bentuk-bentuk kejujuran kan? Ya. 1. Kejujuran lisan. Kejujuran lisan yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi, kecuali untuk permasalahan yang dibenarkan oleh syariat seperti dalam kondisi perang. 2. Kejujuran niat dan kemauan. Kejujuran niat dan kemauan adalah dorongan terhadap setiap langkah seseorang dalam menunaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga yaitu kejujuran tekad dan amal perbuatan. Jujur dalam tekad dan amal berarti melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Pak.
Yo, Mau jawab soal kelompok 1. iya silakan. Apa tadi soalnya? Hikmah ketika menepati janji adalah terhindar dari perilaku munafik, menjadi orang yang beruntung dan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Tadi disinggung masalah hikmah jujur, ya. Kita lihat bentuk-bentuk jujur itu jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Ya perlu diingat, bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan juga harus jujur kan? Ya. Perbuatan juga harus jujur. Lihat itu ujian, ya. Lalu ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama kepercayaan, yang kedua cinta, dan yang ketiga adalah rasa hormat. Ya, yang ketiga rasa hormat. Bagaimana kita mendapatkan kepercayaan? Bagaimana kita mendapatkan cinta? Bagaimana kita mendapatkan rasa hormat? Maka kita harus berkata jujur. Ya, jangan lupa itu. Lalu hikmah berlaku jujur. Yang pertama bernilai ibadah, yang kedua mendatangkan pahala. Ya, yang ketiga memberikan ketenangan batin, yang keempat memiliki keberanian yang tinggi, 5 mendapat kepercayaan yang besar seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan 6 menegakkan norma-norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Yang ketujuh memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Nah, lalu implementasinya, ya, implementasi kata jujur di lingkungan sekolah sederhana dengan tidak menyontek ketika ujian. Ini yang perlu ditekankan. Kalau di rumah sederhana dengan pulang tepat waktu. Apabila kita berpamitan pergi ke tempat pulang dengan tujuan pulang harus tepat waktu. Di lingkungan masyarakat, ya, sederhana dengan jujur mengelola keuangan. Apabila kalian menjabat satu jabatan di tengah masyarakat, jujurlah dalam mengelola keuangan, mengelola administrasi dan lain sebagainya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita lanjut kembali. Tapi sebelum kita bubar, sebelum kita pulang, perlu kita pahami lagi bahwa jujur ini adalah satu sikap yang tidak bertolak belakang dengan perilaku. Ya, jujur dengan kata-kata, dengan jujur dengan perbuatan. Coba kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi bahwa jujur itu bukan hanya sekedar diungkapkan, tapi dikerjakan, ya, dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Nah, dari hadis yang tadi juga kebalikan dari jujur itu, ya. Orang munafik itu ciri-cirinya ada berapa? Ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia ingkar, jika diberikan amanah dia khianat. Jangan seperti itu, ya. Jadi hubungkan sikap berlaku jujur itu dalam diri kita, baik di dalam masyarakat, di rumah maupun di sekolah. Tujuannya apa? Ya, kembali lagi kepada ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang jujur itu akan mendapatkan 3 hal. Ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Kepercayaan. Yang kedua rasa cinta. Yang ketiga rasa hormat. Ya, jadi apabila ketiga-tiga ini sudah kita dapatkan, maka tenanglah batin kita. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua, sehat-sehat semua. Ya, belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan pesimis, harus tetap optimis. Ya, bahwa kita harus punya cita-cita yang tinggi, ya. Untuk mewujudkan cita-cita itu harus kita kerjakan prosesnya, belajar dengan baik, ya. Demikian untuk mengakhiri pertemuan kita, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah.